Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i was sifat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna karena Allah sudah memberikan jalan kepada kita, yaitu kita ditakdirkan oleh Allah untuk duduk dalam satu majelis yang sebenarnya tidak kita rencanakan, Bapak Ibu. Jadi kita duduk di majelis ini itu nyata, Bapak Ibu, memang sudah tercatat di Lauh Mahfuz, sudah dalam tintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh misalnya kita kilas sejarah, memang majelis kita ini tidak pernah dibentuk. Dia terbentuk sendiri. Orang yang datang pun tidak pernah diundang, dia pun datang sendiri. Saya, Pak Haji Ramli, misalnya Pak Nopiar, kami tak pernah memberikan undangan khusus, bawa kertas undangan nanti datang di majelis ikhram, tak ada, Bapak Ibu. Memang nyata Bapak Ibu datang di majelis ini, itu nyata kudrat iradat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita didudukkan oleh Allah dalam majelis ma'rifat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sering sekali menyebutkan kepada Bapak Ibu, sungguh berbeda Bapak Ibu orang yang sudah mengenal Tuhan dengan orang tidak mengenal Tuhan. Beda sekali, Bapak Ibu. Kalaulah boleh saya berikan contoh lagi. Contoh ini sering diulang-ulang, kadang saya pun bosan mengulangnya, Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya begini. Waktu saya menyebutkan harimau, satu pun di antara Bapak Ibu tidak ada yang takut, tak ada yang bergetar, tidak ada yang lari. Kenapa? Karena saya menyebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan yang punya nama, pergi ke hutan, sampai di hutan, berjumpa dengan yang punya nama harimau, bergetar, takut. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau tersebut. Saya bilang api. Waktu saya bilang api, tak ada satupun dari Bapak Ibu yang panas, tidak ada yang terbakar. Walaupun mungkin ada juga yang terbakar api asmara, tidak ada yang panas. Kenapa? Karena saya menyebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan api tersebut, tidak perlu sebut namanya pun Bapak Ibu akan panas terbakar. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama api tersebut. Maka itu wajar Bapak Ibu, ada orang yang setiap hari mengucapkan di lidahnya Allah, Allah, Allahu Akbar, tapi tidak sedikit ada perubahan dalam hatinya, tidak ada getaran dalam hatinya, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia hanya menyebut namanya, tidak pernah berjumpa dengan yang punya nama Allah tersebut. Maka itu kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam majelis ikhram ini tidak ada kita rencanakan, ini terbentuk sendiri. Orang datang sendiri dengan ikhlas, datang jam 8 lewat, kadang-kadang balik jam 1, jam 2, ada kadang-kadang balik jam 3, tidak pernah diundang dan tidak pernah dibentuk, tapi sanggup sampai subuh. Bersyukur kita kepada Allah. Ini menunjukkan ada satu karunia besar yang sudah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Maka itu saya bersyukur sekali kepada Allah kita bisa duduk dalam satu majelis ini. Mudah-mudahan berkah kita duduk di majelis ini Allah ridho, dan mudah-mudahan pula Rasulullah itu pun memandang majelis kita
Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin melanjutkan kitab kita ini Bapak Ibu, yaitu kitab Bujur Lalu Melintang Patah ini, karena memang sudah hampir separuh kita lewati kajian tentang kitab kita ini Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah mengatakan dengan nyata sekali Bapak Ibu, yaitu wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, di dalam diri kamu sendiri, kenapa engkau tak lihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tak perhatikan? Ketika Allah mengatakan itu menunjukkan bahwa di dalam diri kita masing-masing ini ada karunia besar, ada rahasia besar yang sangat rugi sekali kalau seandainya orang tak tahu. Dalam dirinya ada karunia, ada rahasia besar, tapi kalau dia tidak ketahui, rugi besar Bapak Ibu. Ibarat contoh begini Bapak Ibu, ada orang datang ke rumah Bapak Ibu, lalu ngasihkan ATM, di depan ATM-nya itu sudah ada PIN-nya. Dia kasihkan ATM, di depan ATM-nya sudah ada PIN-nya. Di dalam ATM tersebut isinya 20 miliar, tapi karena Bapak Ibu tidak ketahui, tidak mencari, tidak memahami dan tidak mengakui, maka rugi besar. Padahal orang tersebut sudah kasihkan ATM-nya beserta isinya, tapi kita tidak tahu, kita tidak cari, kita tidak paham, dan kita tidak mengakui. Maka apa yang terjadi? Rugi besar. Padahal kita butuh isi dalam ATM tersebut. Sama juga Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak perhatikan, tidak kamu lihat? Alangkah ruginya Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak ketahui, tidak mencari, tidak memahami, dan tidak mengakui. Bapak Ibu, kalau seandainya saya sebut tidak mengetahui, berarti urusannya dengan ilmu, urusannya berarti dengan syariat. Kalau saya sebut tidak mencari, urusannya dengan thariqat. Kalau saya sebut karena tidak memahami, berarti urusannya dengan hakikat. Ketika saya sebut tidak mengakui, urusannya dengan makrifat. Alangkah ruginya orang yang tidak mengetahui, tidak mencari, tidak memahami, dan tidak mengakui Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kita duduk dalam majelis ini supaya kita ini kenal diri. Dan syarat untuk kenal dengan Tuhan tersebut wajib kenal diri, karena diri kita ini jalan, pintu untuk sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada rahasia besar, yaitu ada karunia besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab kita ini Bapak Ibu, yaitu halaman 170 tersebut, itu saya menuliskan tentang satu ayat Al-Quran, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, yaitu surah Al-Hadid ayat 3. Ayat ini sering sekali dibaca oleh ulama tasawuf. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kita sering sebutkan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, sering diucapkan, bahkan juga diucapkan oleh ulama-ulama fikih tentang ayat ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu, tiga. Apa dia? Waktu orang baca ayat ini, orang tidak hanya sampai diterjemah, tetapi tidak memahami makna sebenarnya dari wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang kedua, sebagian orang baca ayat ini, itu dia tidak sampai kepada yang punya nama, dia hanya sampai pada namanya, asma'nya. Padahal nama itu tidak bisa berbuat apa
sebutkan kepada Bapak Ibu, saya tulis nama saya di dinding, Sabri Saleh Anwar. Saya suruh Bapak untuk bertanya dengan Sabri Saleh Anwar tersebut, dengan nama tersebut. Nama itu tidak akan bisa menjawab. Coba nanti di kitab ini kan ada nama saya, Sabri Saleh Anwar. Bapak Ibu tanya dengan Sabri Saleh Anwar tersebut, tanya dengan nama tak bisa jawab, nama tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang bisa menjawab dan yang bisa berbuat tersebut, yang punya nama tersebut. Maka itu ketika orang baca wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, orang biasanya hanya berhenti pada asma, pada nama. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan, mengenal siapa pemilik nama Allah tersebut, saya tidak perlu jawab lagi, karena itu sudah jadi simpanan berharga bagi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ketika orang baca ayat ini, itu hanya di lidah, tidak kembali kepada dirinya. Ini sayangnya, ketika baca wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, ayat itu tidak kembali kepada dirinya, sehingga apa yang terjadi ketika dia baca tersebut, antara dirinya dengan Tuhan itu berpisah, dirinya dengan Tuhan itu tidak nyambung. Kenapa? Karena dia hanya memahami Allah, dia, sehingga terpisahlah antara hamba dengan Khalik tersebut. Maka itu orang ma'rifat, ketika dia baca wal awal wal akhir wal zahir wal batinu tersebut, maka ayat itu kembali kepada dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya boleh kita baca ayat ini balik, siapa sebenarnya yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin? Bapak Ibu pasti mungkin akan menjawab Allah. Betul. Tapi ayat ini nyata sudah bahwa yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin itu sudah disebutkan di awal ayat, yaitu siapa dia? Hu tersebut. Karena apa? Karena dalam kitab-kitab disebutkan Hu itu juga nama Allah. Bahkan dalam kitab Turas, Hu itu disebutkan sebagai Ismul A'zam Bapak Ibu. Bagi orang yang mengetahui rahasia Hu tersebut, Hu itu adalah Ismul A'zam. Ismul A'zam itu Bapak Ibu, kalau para ulama, para wali-wali Allah itu berdoa kepada Allah, lalu dia pakai Ismul A'zam tersebut, Allah tidak punya alasan untuk menolak doanya tersebut. Kalau dia minta gunung hancur gunung. Minta angin itu kencang. Kalau dia pakai Ismul A'zam tersebut, saking luar biasanya Ismul A'zam tersebut. Dan para ulama menyebutkan Hu itu adalah salah satu Ismul A'zam Allah. Kenapa? Karena Hu itu adalah nama Allah. Tapi yang namanya nama pasti selalu kembali siapa yang punya nama Hu tersebut. Nah, ini nanti ada kajian khususnya kita, dan bagi Bapak Ibu mungkin sudah memahami tentang siapa pemilik nama Hu tersebut. Kemudian Bapak Ibu, supaya ayat ini kembali kepada kita, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, maka Bapak Ibu, ketika yang awal itu berjumpa dengan yang akhir, seperti tangan saya ini Bapak Ibu, ketika yang awal berjumpa dengan yang akhir, maka tidak berawal dan tidak berakhir. Maka itu simbolnya itu kosong, nol. Maka itu kosong itu kajian tertinggi dalam ilmu tasawuf. Ketika yang awal berjumpa dengan yang akhir, jadilah tidak berawal, tidak berakhir, maka itu kosong. Wazahir wal batinu, ketika yang zahir itu berjumpa dengan yang batin, maka jadinya la huwa illa huwa, tidak dia kecuali dia, maka zahirlah yang tunggal.
Maka itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mampu mengosongkan diri sekosong-kosongnya, maka yang zahir itu yang tunggal. Maka kita sudah mengamalkan qul huwallahu ahad, maka selamatlah hidup kita. Ketika kita mampu untuk menolkan diri kita tersebut. Maka saya sering sebutkan, kalau di kitab putih kita tersebut, syahadat tersebut dalam rangka untuk mengosongkan diri kita. Sholat yang sampai di tingkatan makrifat itu dalam rangka menolkan diri kita. Zakat, haji, puasa tersebut juga dalam rangka untuk mengosongkan diri kita. Kenapa? Ketika diri kita kosong, ketika yang awal itu berjumpa dengan yang akhir, dia jadi tidak berawal, tidak berakhir. Coba lihat angka 0 tersebut, putarannya tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka itu orang sekarang menggunakan melihara ikan lele itu pakai bioplok itu Pak, yang pakai kolam bulat itu. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Apa yang terjadi? Ikan itu serasa berada di tengah lautan. Dia berputar sekuat-kuatnya, seolah-olah tidak ada batas. Apa yang terjadi? Ikan itu yang biasa 3 bulannya dia panen, 1,5 bulan sudah panen. Kenapa? Karena dia menemukan hakikat dirinya. Nah, maka itu ketika yang awal itu berjumpa dengan yang akhir, tidak berawal, tidak berakhir, itulah kosong. Ketika yang zahir itu berjumpa dengan yang batin, maka jadilah la huwa illa huwa, tidak dia kecuali dia, maka zahirlah yang tunggal. Maka itu ketika mampu kita ini mengosongkan diri kita, maka zahirlah yang tunggal tersebut. Maka itu Bapak Ibu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afalam tubsirun. Pandang-pandang, tilik-tilik diri kita ini. Karena apa? Karena pada diri kita ini tersimpan rahasia besar, tersimpan karunia yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu untuk sampai pada tingkat menolkan diri kita, mengosongkan diri kita ini seutuh-utuhnya, sekosong-kosongnya, sehingga ketika dapat 0 lalu datang yang satu tunggal, sehingga jadi nilainya 10. Mengosongkan diri lagi, datang yang tunggal jadi 100. Mengosongkan diri kita lagi, datang yang tunggal jadi 1000. Barulah manusia itu ada nilainya Bapak Ibu. Ketika dia ada nilai, maka barulah Allah itu punya alasan untuk menjaga dirinya tersebut. Maka wajar orang yang mati dalam keadaan kosong, maka jasadnya itu tidak hancur. Kenapa? Karena ada karunia besar, ada nilai yang Allah pandang pada diri insan tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah kajian kita di kitab kita halaman 170 ini, yaitu tentang kajian satu ayat Al-Quran, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun singkat. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi mengantarkan kita untuk mengenal diri kita, dan mengenal diri itu jalan pula untuk mengenal kepada Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana acara kita pada malam yang berbahagia ini telah sampai di acara puncak. Untuk selanjutnya mungkin ada di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, Pak Ustadz memberikan waktu untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada Bapak Ibu atau Pak Medan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Suruh Medan kalau bertanya. Pak Medan udah makan ya? Nah, kan bisa tanya. Pak Medan udah makan. Sampingnya. Baik, Ibu ada yang mau